Hai, di sini Dwi, dan pada video kali ini kita akan belajar tentang usaha. Dengan menonton video ini sampai habis, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian usaha, mengidentifikasi hubungan usaha dalam masalah gerak, memecahkan masalah gerak benda di bidang pariwisata berdasarkan konsep usaha. Kita kepoin semua tentang usaha yuk. Namun sebelum itu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Andi mendorong kotak besar dengan memberikan sebuah gaya. Namun kotak tersebut tetap pada posisinya, tidak bergeser sedikit pun. Andre juga mendorong kotak besar dengan memberikan sebuah gaya dan kotak tersebut bergeser. Apa beda dari kedua gambar tersebut? Untuk gambar pertama, dapat dikatakan Andi tidak melakukan usaha. Untuk gambar kedua, karena kotak mengalami perpindahan, maka dikatakan Andre melakukan usaha. Gambar pertama, karena tidak ada perpindahan, maka delta X-nya sama dengan 0. Gambar kedua, karena ada perpindahan, maka memiliki nilai delta X. Sesuatu dikatakan memiliki usaha apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya yang bekerja. Yang kedua, mengalami perpindahan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha didefinisikan sebagai besar gaya yang kalian berikan untuk memindahkan suatu benda. Jadi, dalam usaha itu harus ada gaya dan ada perpindahan. Kalau misal ada gaya namun tidak ada perpindahan, maka itu bukan usaha, tapi kalian hanya memberikan sebuah gaya, atau kalian hanya bergaya saja. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikalikan dengan delta X, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta X adalah perpindahan dengan satuan meter. Pada gambar sebelumnya, gaya yang bekerja pada suatu benda searah dengan perpindahan benda tersebut. Bagaimana apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya atau membentuk sudut tertentu? Nah, bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahannya, maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih kecil. Perhatikan gambar. Usaha yang dilakukan pada suatu benda apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah dengan arah perpindahannya, secara matematis dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan F dikalikan dengan delta X dikalikan dengan cos alpha. Dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahannya. Kenapa harus ada cos alpha? Karena pada usaha, gaya yang digunakan adalah gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Sekarang ke contoh soal yuk. Seseorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya 50 Newton dan gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah perpindahannya. Perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner itu adalah 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan orang itu? Gaya geseknya diabaikan. Kita tuliskan yang diketahui dari soal. Diketahui F-nya sebesar 50 Newton, alfanya 30 derajat, delta X-nya 8 meter. Yang ditanyakan berapa W-nya? Jadi, karena di sini ada alfa, maka kita tuliskan W sama dengan F dikalikan delta X dikali dengan cos, alfanya 30, berarti cos 30 derajat. W sama dengan, kita masukkan nilainya karena tadi udah diketahui, 50 dikali 8 dikalikan cos 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi ketemu W sama dengan 200 akar 3 Joule. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Benda bermasa 10 kilo bergerak di atas permukaan yang licin. Benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Berapakah usaha yang dilakukan jika benda tersebut berpindah sejauh 5 meter? Diketahui F-nya 100 Newton, alfanya 60 derajat, delta X-nya 5 meter. Yang ditanyakan berapa usahanya? Nah, W sama dengan F kali delta X kali cos 60. Kita masukkan angkanya, berarti W sama dengan 100 dikali 5 dikali setengah cos 60 ya.
berarti didapatkan W sama dengan 250 Joule. Nah, bagaimana? Mudah kan? Untuk mengasah kemampuan kalian, jangan lupa untuk giat berlatih ya. Temukan dan taklukkan soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Semoga dari penjabaran materi dan contoh soal, kalian dapat memahami materi ini dengan lebih baik. Jika kamu suka dengan sesi ini, jangan lupa untuk klik download dan pelajari secara offline dimanapun dan kapanpun. Ingat, untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. See you!